إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat taufik, yang mana dengan nikmat tersebut kita mampu melangkahkan kaki kita untuk menuju ke masjid, mendengarkan khutbah dan salat berjamaah. Karena begitu banyak manusia mereka mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka tidak mampu melangkahkan kaki mereka untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah mengajarkan kepada kita, beliaulah yang telah menjelaskan kepada kita tujuan sesungguhnya manusia diciptakan di muka bumi ini, yaitu untuk beribadah dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak termasuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat. Karena mereka diberi hati, akan tetapi tidak digunakan untuk memikirkan, untuk merenungkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan mata, akan tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka diberi telinga, akan tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat daripada itu. Na'udzubillahi min dzalika. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada dirinya pribadi dan kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan sebuah doa kepada para sahabatnya dan juga kepada kita sebagai umatnya, yang mana di dalam doa tersebut terdapat perlindungan dari 4 keburukan yang sudah sepantasnya kita sebagai kaum muslimin berdoa dan meminta perlindungan dari 4 hal tersebut. Doa beliau, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat,
dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Sidang jamaah Jumat, dari doa Nabi SAW tersebut, beliau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal. Yang pertama, min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kata para ulama, ilmu dibagi menjadi 2. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Adapun ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bisa merubah akhlak seseorang, bisa merubah perkataan yang mulanya perkataannya keras, setelah dia belajar maka berubah menjadi lembut. Maka itulah ilmu yang bermanfaat. Adapun ilmu yang tidak bermanfaat, maka sebaliknya adalah ilmu yang tidak mendatangkan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak takut, tidak datang rasa takut di dalam hatinya, padahal dia telah memiliki ilmu. Maka ilmu tersebut menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, ilmu yang tidak bermanfaat tersebut adalah ilmu yang dasarnya, yang asalnya adalah ilmu yang haram untuk dipelajari, seperti ilmu mempelajari ilmu-ilmu perdukunan, ilmu sihir, ilmu filsafat, dan ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat lainnya. Maka ilmu yang seperti ini adalah haram hukumnya untuk dipelajari dan tidak bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Kemudian yang kedua, ilmu yang tidak bermanfaat adalah asalnya ilmu tersebut adalah ilmu syar'i. Dia berasal dari Al-Quran dan Sunnah, akan tetapi dia menjadi tidak bermanfaat ketika ilmu tersebut tidak diamalkan. Ilmu tersebut tidak bisa merubah dirinya. Ilmu tersebut tidak bisa merubah akhlaknya menjadi lebih baik. Maka ilmu tersebut menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Atau ilmu tersebut terdapat riya di dalamnya, sebagaimana Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya orang yang pertama kali yang akan dilemparkan ke dalam api neraka adalah penuntut ilmu. Akan tetapi dia menuntut ilmu hanya ingin dikatakan alim. Dia menuntut ilmu hanya ingin dikatakan orang yang berilmu. Maka dia dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Maka sudah sepantasnya bagi kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian yang kedua, Nabi SAW berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati yang tidak khusyuk. Di antara hati yang tidak khusyuk adalah ketika dia mendengarkan nasihat, maka hatinya tidak menerima, hatinya keras, tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bertanda bahwasanya termasuk hati yang tidak khusyuk. Sehingga kata para ulama, hati yang tidak khusyuk adalah hati yang senantiasa memikirkan dunia. Fikirannya hanya dunia dan agamanya terlupakan. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Jiwa yang tidak pernah kenyang di sini maksudnya adalah jiwa yang tidak pernah qanaah, tidak pernah menerima apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa kurang, selalu merasa tidak cukup, sehingga dia senantiasa mengumpulkan hartanya, terus mengumpulkan harta, sehingga dikabarkan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya, "Lau anna bani Adam utiya wadiyan mal'a min zahabin." Seandainya manusia, anak Adam, diberi satu lembah penuh dengan emas, maka niscaya dia akan menginginkan lembah yang kedua. Dan kemudian ketika manusia diberikan 2 lembah penuh dengan emas, niscaya dia akan menginginkan lembah yang ketiga. Begitulah sifat manusia. Dan Nabi SAW mengatakan, "Wala yasudha jawfa bani Adam illa turab." Tidak ada yang bisa memenuhi, tidak bisa menyumpal mulut anak Adam kecuali tanah, yaitu ketika dia meninggal. Dan Nabi SAW mengatakan, "Manhumani la yashba'an." Ada 2 golongan, 2 orang yang tidak pernah kenyang.
talabul ilmi wa talabud dunya. Yang pertama adalah orang yang menuntut ilmu, dan yang kedua adalah pencari dunia. Adapun golongan yang pertama, dia tidak pernah kenyang dengan ilmu agamanya, maka ini adalah hal yang terpuji dan sudah sepantasnya bagi penuntut ilmu untuk senantiasa bersemangat di dalam menuntut ilmu. Adapun jenis yang kedua adalah penuntut atau pencari dunia, maka ini adalah suatu keburukan dan yang akan membinasakan manusia itu sendiri. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ayuhan nas, ittaqullaha rabbakum. Kemudian yang keempat, Nabi SAW berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari doa yang tidak dikabulkan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya doa adalah senjatanya kaum muslimin. Doa merupakan ciri dari kaum muslimin. Dan doa adalah suatu ibadah yang mana tidak bisa diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh memohon, kita tidak boleh berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa penyebab sehingga doa seorang hamba tidak bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah doanya tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memurnikan doanya hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harusnya doa ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia tujukan doa tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga doanya terhalang karena dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, doa seseorang terhalang untuk dikabulkan adalah karena dia tergesa-gesa. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa seorang hamba selama dia tidak tergesa-gesa. Kemudian yang ketiga, hatinya lalai. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan engkau yakin bahwasanya doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa pada hati yang lalai. Sidang jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan jiwa yang senantiasa qanaah menerima apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azilla syirka wal muslimin wa azilla syirka wal musyrikin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azilla syirka wal musyrikin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lahu. Allahumma inna nas'aluka min ilmin, Allahumma inni nas'aluka min ilmi yanfa', Allahumma inni as'aluka
علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.